warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Firmandianta dari jurusan Teknik Informatika. Di video ini saya membuat star skema dalam memenuhi untuk UAS data mining. Nah, dari yang intro yang tadi kita lihat sama-sama di awal, mengapa saya mengambil tema tentang GIM? Video ini dibuat sebelum tahun baru 2023, dimana biasanya di tahun baru itu kecenderungan orang itu membuat resolusi tahunan, dan banyak sekali yang ingin tercapai goalsnya. Salah satunya di sini adalah untuk menurunkan berat badan. Nah, saya mengambil contoh dari saya sendiri gitu. Saya ingin mendapatkan tempat latihan untuk bisa menurunkan berat badan, yaitu dengan join ke membership gym. Tapi di sini saya mencari data-data gitu, di gym mana yang baik, yang bagus, terus yang tidak terlalu ramai gitu. Jadi di sini kita bisa melihat data-datanya itu dengan melihat ke Google gitu. Dari Google Maps gitu kita bisa mendapatkan data-datanya. Nah, disinilah yang menjadi saya mendapatkan ide, oh bisa dibuat nih untuk mengumpulkan data yang akan kita bikinkan star skema. Oke. Untuk membuat star skema, kita harus membuat terlebih dahulu yaitu tabel faktanya gitu. Dengan cara mengumpulkan data-data yang kita dapatkan melalui media online maupun offline dengan cara wawancara. Nah, nanti tonton video ini sampai akhir ya. Kita akan membuat star skemanya. Tahapan-tahapan star skema dalam membuat star skema dalam video ini ada 5 tahap, yaitu pertama, kita itu harus memahami proses pembuatannya. Kemudian kita mengumpulkan data kasarnya, yaitu kita bisa melalui dari artikel, dari YouTube, dari browsing di internet. Nah, kita mengumpulkan data kasarnya. Kemudian di nomor 3 kita coba mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Ya, di sini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mewawancarai personal trainernya dari King Gym. Kemudian yang keempat, kita membuat data menjadi lebih akurat. Jadi setelah kita kumpulkan, kita rangkumkan dan data itu menjadi akurat. Kemudian baru kelima, kita membuat star skemanya ya. Berikut video wawancara yang saya lakukan dengan narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bang, saya Vito. Ya, saya Haris Bang. Oh, dengan Bang Haris. Ya. Bang Haris, di sini sebagai apa ya? Saya di sini sebagai personal trainer, Bang. Oh, sebagai personal trainer. Iya. Jadi Bang Haris, ini saya mau tanya. Menurut data yang ada di Google, biasanya kan terjadi lonjakan pengunjung nih, apalagi kita sekarang di akhir tahun. Misalkan itu seperti mereka ada resolusi tahunan baru, jadi kan harus kepingin aku mau jadi badan ideal nih gitu. Apakah itu benar Bang yang terjadi seperti itu? Sebenarnya kalau misalkan yang terjadi di sini di lapangannya, fakta lapangannya, bahwasanya pengunjung lonjakan itu enggak sih kayaknya. Karena kebanyakan pengunjung itu lebih memilih untuk holiday dan lain-lain. Jadi sehingga orang yang ke tempat pusat kebugaran Ya. itu sedikit. Oh begitu. Ternyata beda Bang ya? Iya, beda Bang. Berarti kalau dari tanggal awal bulan 1 sampai bulan 12 paling padatnya itu di bulan berapa? Mungkin bisa dibilang awal-awal tahun, Awal tahun. kalau dan pertengahan. Kalau misalkan akhir-akhir tahun kebanyakan orang liburan. Oh liburan. Iya. Nah, sekarang di pertanyaan kedua nih Bang. Ini kan ada pagi sampai malam. Itu biasa. Itu kalau saya lihat dari Google kan, kalau kita Google Map itu ada waktu-waktunya. Iya. Waktu kepadatannya. Apa benar yang paling padat itu di waktu malam? Sebenarnya kebanyakan waktu kepadatan orang atau ramai orang Ya. di pusat kebugaran itu ada dua. Oh, ada dua. Dua waktu. Yang pertama pagi, yang kedua sore. Itu sore. Kalau Sore. iya, kalau malam biasanya agak sedikit, nggak terlalu ramai kayak sore ataupun pagi. Gitu. Terima kasih dengan Bang Haris. Oke Bang. Sampai jumpa lagi Bang. Makasih banyak Bang. Ya.
Berikut adalah hasil jadinya dari tabel fakta yang sudah saya buat dengan mengumpulkan data-data sebelumnya. Nah, untuk menjadi tabel fakta seperti ini, kita memerlukan tabel-tabel dimensi ya, seperti dimensi member, dimensi tanggal, dimensi program. Nah, gimana sih proses pembuatannya gitu? Di sini ada ID kunjungan. Nah, ID kunjungan ini adalah primary key dari kunjungan, yaitu tabel fakta semua ini primary key-nya. Kemudian ada foreign key. Di sini foreign key. Foreign key ini merupakan primary key dari dimensi member. Kemudian begitu juga dengan dimensi tanggal dan dimensi program. Nah, apa-apa sih gitu. Nah, kita coba lihat ya dari kunjungan ya. Nah, di sini ada tabel fakta kunjungan. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu maksudnya setiap ada orang yang datang berkunjung ke suatu gym, maka dia akan ID-nya itu akan bertambah, jadi terhitung 1. Oh, ini kunjungan orang yang di hari, maksudnya datanya itu adalah data pertama gitu. Nah, data ini akan valid ketika orang itu melakukan tapping saat mau memasuki ke dalam ke tempat gym. Nanti kita ada kartu membership-nya. Oh, nanti saya coba contohnya ini kartunya seperti ini. Kita tapping, kemudian waktu kita keluar juga tapping juga. Kalau kita keluarnya nggak pakai tapping, itu dianggap tidak valid karena bisa jadi orang itu cuma datang nge-tap habis itu pulang, nggak latihan, jadi kan datanya nggak valid gitu. Nah, disitulah makanya ada yang namanya durasi. Durasi itu jarak antara kita tapping pertama hingga kita pulang. Nah, jadi saya membuatnya seperti itu, mendapatkan informasi-informasi dari yang saya dapatkan. Kemudian ID member ini, nanti ID member ketiga ini siapa gitu. Kok angkanya cuma 3, 4, 2, 1 gitu. Nah, di sini nanti saya membuatnya itu urutan dari orang yang daftar pertama, misalkan orang pertama ini nomor 1, 2, ketiga gitu, melalui urutan tanggal pendaftarannya. Kemudian ID tanggal ini adalah ID ketika orang itu berolahraga di situ. Terus programnya ini bermacam-macam juga. Nanti ada yang fitness, aerobik, zumba, ada yang muay thai gitu. Jadi bermacam-macam. Nah, di sini kita coba lalui ke member. Nah, member pertama ada si Veto. Si Veto usia 25 tahun. Nah, kelamin laki-laki, kemudian alamat tinggal di Ajun, dan pekerjaannya adalah karyawan swasta. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu nomor induk kewarganegaraan gitu. Nah, cuma di sini saya belum membuatnya, jadi untuk mempermudah dalam penjelasan kali ini, ya ini adalah simulasi dari data yang kita buat gitu, yang kita dapatkan ketika wawancara dan kita dapatkan secara online, kita gabungkan. Ini simulasi gitu, bukan data yang benar-benar akurat begitu. Jadi ini memberikan contoh. Kemudian si Dian usia 18, perempuan, alamat Lamyong gitu. Nah, data-data itu semua diisi. Di sini ada Ilham. Ilham usianya 42 tahun. Meskipun dia udah berusia, tapi dia semangat untuk olahraganya tidak kalah dengan yang muda-muda. Di situ contohnya gitu. Kemudian program, nah seperti yang disebutkan sebelumnya, di sini ada program fitness, yoga, muay thai, zumba, aerobik. Data-data ini saya ambil dari program yang ada di King Gym gitu. Jadi kalau begitu di tabel faktanya itu di angka 2, berarti itu dia mengikuti yoga gitu. Kemudian tabel dimensi tanggal. Nah, cara pembuatan tanggalnya ini dia mengikuti dengan sekarang ini tanggal 24. Nah, kemudian bulan 12 dan tahun 2022. Jadi saya mengurutkannya dari kanan ke kiri gitu. Nanti ada harinya, ada ininya gitu. Ini datanya. Nah, masuklah seperti ini.
Misalkan kita ambil salah satu contoh, ID kunjungan 1 di nomor 3, ID member 3, itu siapa ID member 3? Nah, kita cek di member 3. Ternyata ada si Firman gitu di situ. Dia olahraga pada tanggal 24 gitu. Ini data 24 di tanggal ini. Di 24 ya. Nah, padahal kan dia nomor 3, berarti member pembuatan ketiga gitu. Nah, berarti ada yang member 1 dan kedua itu dia tidak langsung setelah melakukan registrasi nggak langsung olahraga karena dia hanya mendaftar dulu. Nah, kalau si Firman ini dia begitu daftar dia langsung olahraga sehingga dia ID kunjungan yang pertama. Nah, dia ikut program apa gitu, kita cek ternyata program yang dia lakukan adalah yoga gitu. Wah, mantap sekali ya si Firman ini dengan durasi 90 menit. Nah, begitu juga yang seterusnya sehingga data-data semua ini menjadi relationship seperti ini. Nah, ini dari one to many jadinya tabel faktanya seperti ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan mendengarkan penjelasan saya yang masih kurang dan masih banyak yang harus ditingkatkan dalam memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Mungkin ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf, dan kalau ada kritik dan sarannya bisa tinggalkan komen di bawah ini. Terima kasih, sekian dari saya. Veto Firmandianta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.